strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God will always there for me and my family. Every day I can know breather is the one who live inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God will always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who live inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, 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 oh. Super big, yeah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus. Hidup kami saat ini Tuhan, kami terima anugerah yang besar dalam hidup kami karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut-Mu Tuhan. Sebab hidup kami hanya anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin Tuhan.
karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami menyembah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di dalam hidup kami. Haleluya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Lagi bersama kita katakan, mengikut Yesus Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendaknya di dalam hidup kami. Haleluya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih dalam lagi. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengikut Engkau, kami mau mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Di dalam segala keadaan, di dalam segala keadaan. Haleluya. Meskipun kami masih anak-anak Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, sekali kami mengikut Engkau, sekali kami mengiring akan Engkau Tuhan, kami tidak akan pernah kembali kepada hidup kami yang lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman. Yuk ikut ACH Night Prayer tanggal 27 Januari 2023 jam 19.00 melalui Zoom yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Kita mau tahu kenapa sih kok Tuhan itu minta kita melakukan semua perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kenapa kok nggak boleh separuh aja? Yang enak kita lakukan, yang nggak enak nggak mau dah, nggak usah dilakuin. Kenapa kok Tuhan nggak mau? Yuk sekarang duduk diam dulu, tangan dilipat, siapkan hati dan pikiran ya. Siapa yang ingat Bapak siapa ini yang bawa satu kebun binatang dalam kapalnya?
Wow, banyak binatangnya. Ada panda, jerapah, singa, gajah, macam-macam ya. Bahkan kebun binatang yang paling lengkap di dunia, kebun binatang yang paling besar di dunia, kalah loh sama kebun binatang yang ada di kapalnya Bapak ini. Siapa namanya? Hah? Iya, Nuh. Pernah dengar kan Om Nuh? Kenapa ya kok Nuh ini bisa mengajak begitu banyak binatang? Apa Nuh ini pawang binatang atau pelatih sirkus? Mungkin adik-adik pernah lihat sirkus. Makanya binatang-binatang ini mau diajak, mau masuk dalam kapal. Apa begitu? Tidak. Nuh bukan pawang binatang, juga bukan pelatih sirkus. Apalagi kalau binatangnya buas-buas seperti ini. Susah, sulit, gak mau diajak masuk dalam kapal. Terus kenapa? Kok bisa masuk? Kok bisa nurut masuk di dalam kapalnya Nuh? Ini semua karena Tuhan yang mengerjakan, mujizat dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menyuruh, yang mengatur sampai semua binatang yang ada di seluruh muka bumi datang ke kapal Nuh. Mau masuk ke dalam kapal Nuh. Kenapa kok Tuhan bikin mujizat yang luar biasa ini? Kenapa? Yuk kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi lihat, Nuh ini dia mau taat akan perintah Tuhan. Mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan persis tepat seperti yang Tuhan suruh. Gak dikurang-kurangi loh. Gak sedikit diambil yang enak, yang gak enak gak dilakukan. Gak seperti itu. Si Nuh ini mau taat. Meskipun taat itu kadang-kadang gak enak ya. Kadang-kadang sulit. Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang apa kita inginkan. Tapi Nuh ini meskipun gak enak, Nuh tetap mau taat pada Tuhan. Karena itu Tuhan mau membuat perkara-perkara yang ajaib ini diberikan kepada Nuh. Tapi tidak cuma kepada Nuh aja loh, juga kepada anak-anaknya Nuh. Nuh taat, nurut pada Tuhan. Juga anaknya Nuh. Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet. 3 anak ini juga punya istri. Jadi ada 3 istrinya anak-anak Nuh. Juga istrinya Nuh. Semua ini nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Meskipun pada waktu itu teman-teman dari Nuh, teman-teman dari anak-anak Nuh ini nakal loh. Gak mau nurut. Lihat kalau waktunya mau makan, ayo berdoa dulu yuk. Gak mau. Mereka main-main sendiri, bertengkar sendiri, pukul-pukulan sendiri, berteman dengan teman-teman yang nakal, yang gak mau ke gereja, gak mau ke sekolah minggu, gak mau nurut pada Tuhan. Ini teman-temannya Nuh, semua seperti itu. Kalau sudah anaknya Nuh mau berdoa, waktu mau makan ditertawain mungkin ya. Tapi anak-anak Nuh nurut pada papa Nuh. Ayo berdoa dulu. Iya papa. Loh semua lihat berdoa baik, sungguh-sungguh. Gak ada yang main-main, gak ada yang buka mata kan ya. Karena itu Tuhan senang sekali. Gak cuma sama Nuh, juga anak-anak Nuh. Tuhan sayang, Tuhan suka. Dan dicatat di dalam Alkitab, Nuh menurut semua perintah Tuhan. Juga anak-anak Nuh ini, apa aja sih yang dituruti oleh Nuh? Yang pertama, Nuh ini dia hidupnya benar, suci di hadapan Tuhan. Dicatat loh dalam Alkitab, Tuhan catat buat anak-anak. Inilah riwayat Nuh, kata Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Berkali-kali Tuhan catat, Nuh ini orang yang benar, bukan anak yang nakal, bukan anak yang jahat, yang jelek, gak mau nurut sama Tuhan. Meskipun teman-teman di sekitar Nuh itu jahat-jahat, loh seperti ini lihat, suka bertengkar, marah-marah. Nuh sudah coba beritahu teman-temannya, jangan berbuat seperti itu, Tuhan gak suka. Tapi apa teman-temannya mau nurut? Enggak mau nurut. Ditertawain Nuh, dikata-katai, diolok-olok oleh teman-temannya ini. Nuh, kamu aja yang ikut sama kita. Ayo kita mencuri, ayo kita berbuat jahat ini itu. Tapi Nuh bilang enggak mau, enggak boleh sama Tuhan. Lihat, Nuh dia jaga hidupnya baik, benar. Dia tahu ada 2 mata di surga yang selalu melihat apa yang Nuh perbuat, apa yang Nuh pikirkan, apa yang Nuh simpan dalam hati. Tuhan lihat terus dan Tuhan catat. Mungkin ada adik yang tanya, iya yang diperhatikan sama Tuhan kan cuma Nuh, cuma papa mama, oma opa yang sudah besar, yang sudah dewasa. Tapi kalau aku kan gak diperhatikan, aku kan masih kecil, masih boleh marah-marah, masih boleh bohong. Apa benar seperti itu? Enggak loh, sama sekali tidak, itu salah. Tuhan juga minta anak-anak sejak kecil sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan minta anak-anak sejak kecil menurut semua yang sudah Tuhan suruh. Sudah tahu kan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan pinginkan? Anak-anak kan udah belajar di sekolah minggu. Apa yang sudah Bu Guru ajarkan, juga apa yang sudah Papa Mama ajarkan tiap hari, Oma Opa bacakan dari Alkitab. Semua yang sudah kalian tahu harus ditaati, harus dituruti, dilakukan semua persis seperti yang Tuhan suruh. Itu yang Tuhan minta. Jadi tidak cuma papa mama, oma opa aja yang harus nurut perintah Tuhan, yang terus Tuhan perhatikan, juga setiap anak-anak. Dari kecil Tuhan perhatikan. Tuhan lihat loh dari surga, Tuhan lihat ke bawah, lihat anak-anak setiap kalian, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian katakan Tuhan dengar. Apa yang kalian baca, kalian tonton, Tuhan lihat loh. Satu persatu Tuhan lihat. Dan untuk semua yang kalian lakukan, awas, ada balasannya. Kalau kalian menurut perintah Tuhan, berbuat benar seperti apa yang Tuhan suruh, Tuhan sudah siapkan mahkota. Mahkota yang indah sudah menunggu kalian di surga. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak mau menurut apa yang Tuhan suruh, awas, ada hukuman yang menunggu. Setiap kita harus memilih sendiri-sendiri. Mau dapat hadiah, pahala yang indah, seperti nanti ya. Lihat dalam cerita Nuh ini, anak-anak Nuh juga dapat hadiah yang indah dari Tuhan atau dapat hukuman karena tidak menurut. Setiap kita harus pilih sendiri-sendiri. Tuhan itu nggak bisa ditipu. Kalau papa mama masih bisa dibohongi, Bu Guru juga bisa ditipu, tapi Tuhan nggak bisa ditipu. Tuhan lihat dengan jelas setiap yang kalian lakukan, kalian katakan, kalian pikirkan, semua Tuhan tahu. Dan ingat, ada pahala menunggu atau ada hukuman yang menunggu untuk semua yang kalian lakukan. Kita harus belajar seperti Nuh ini, juga seperti anak-anak Nuh. Dia tetap hidup suci, dijaga hidupnya. Kalau diajak berbuat yang nakal-nakal, gak mau. Dijaga tetap suci, tetap benar di hadapan Tuhan. Mungkin anak-anak tanya, kenapa ya Nuh kok bisa seperti itu? Kenapa ya anak-anaknya Nuh kok juga bisa nurut?
sama papanya, nurut perintah Tuhan. Kenapa? Tadi kita udah baca, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul itu bagaimana sih? Hidup bergaul itu berteman dekat, bersahabat, terus ketemu, terus ada hubungan. Seperti anak-anak mungkin yang sudah sekolah, kalau ke sekolah punya teman dekat, punya sahabat. Kalau datang langsung cari sahabatnya. Nanti kalau pergi ke kantin mau beli minum bersama-sama. Kalau istirahat mau main sama-sama sama teman dekatmu, sama sahabatnya. Juga cerita mungkin ya, kemarin papa belikan aku es krim yang enak loh, es krim baru. Kamu tahu nggak? Oh tahu, cerita. Saling omong-omong, tukar pikiran, itu namanya bergaul. Atau mungkin yang kecil yang belum sekolah, setiap hari ketemu mama kan, setiap hari sedikit-sedikit omong-omong sama mama, cerita sama mama, ada apa-apa tanya mama, ini gimana mama, saya harus berbuat apa mama. Itu namanya bergaul, bersahabat, selalu berhubungan. Dari pagi, siang, sore, malam, selalu ketemu, ada hubungan sama mama. Ini namanya berhubungan dekat, bersahabat, bergaul, dekat, karib. Seperti itu juga Nuh. Setiap hari Nuh omong-omong sama Tuhan. Kok bisa lewat apa? Lah ini berdoa. Kalau kita berdoa, kita omong-omong sama Tuhan. Juga Nuh, dia berdoa, ada apa-apa tanya Tuhan, saya harus berbuat apa ya Tuhan? Anak-anaknya Nuh juga gitu loh. Saya diajak berbuat ini loh Tuhan, boleh nggak Tuhan? Tanya sama Tuhan. Omong-omong nanti Tuhan bisa jawab, jangan nak. Atau iya boleh nak, itu baik, lakukan. Tuhan bisa jawab loh. Pernah nggak dijawab sama Tuhan? Kalau belum, coba mulai sekarang. Ada apa-apa, tanya sama Tuhan. Diam dulu, berdoa dulu, tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan jawab. Ya, juga dalam menyanyi, juga baca Alkitab. Itu Tuhan yang bicara lewat Alkitab yang kamu baca. Ini namanya bergaul, hidup bergaul dengan Tuhan, berteman dekat, bersahabat. Karena ini Nuh bisa menjaga hidupnya benar, suci di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa, tanya dulu sama Tuhan, boleh atau enggak. Nuh tidak seperti anak ini loh, lihat. Ini bergaul dekat dengan HP, dengan handphonenya. Setiap hari main game terus, atau nonton YouTube terus, atau lihat TikTok, lihat Instagram terus. Ini bergaul dekat dengan handphonenya, dengan medsosnya. Bukan ini Nuh dan anak-anaknya. Sampai papa mama bilang stop nih, gak mau main terus. Ini bergaul dekat. Awas loh, kalian seringkali gak sadar. Dari HP itu, dari TV, dari film, itu keluar orang-orang, tokoh-tokoh, itu yang bergaul dekat dengan kalian. Loh, mungkin ada Doraemon, mungkin ada lagi siapa, Minions, mungkin ada tokoh-tokohnya Reed, apalagi film anak-anak zaman sekarang. Itu yang mengajar. Mungkin diajar, kalau kamu ada teman yang ganggu-ganggu, diginiin loh, pukul aja langsung. Itu diajari, dikasih contoh-contohnya. Lain kali kalau di sekolah ada teman nakal, ingat, katanya langsung pukul. Itu yang dilakukan. Karena apa? Karena setiap hari bergaul dekat, diajari, lihat contoh-contohnya yang dilakukan. Itu yang terjadi, setiap hari diajar. Lah seperti ini, diajari setiap hari oleh handphonenya, oleh TikToknya. Tuhan gak mau seperti ini. Tuhan mau kalian belajar dari firman Tuhan. Tuhan mau kalian belajar dari Tuhan Yesus.
Ini yang Tuhan ingin, supaya bisa jadi seperti Nuh, disayang Tuhan. Tuhan bisa kasih mujizat, Tuhan bisa berbuat banyak hal-hal yang ajaib, yang indah-indah. Tuhan bisa menolong kalian meskipun kalian masih kecil. Dan nanti satu kali kalau kalian sudah besar, Tuhan datang untuk kalian. Tuhan bawa kalian masuk ke rumahnya Tuhan di surga. Kalau mau, lihat ini, terus jalan dengan Tuhan, terus bergaul dekat dengan Tuhan, dibawa masuk ke rumahnya Tuhan. Tapi kalau setiap hari bergaul dekat dengan TV, handphone, game, Tuhan yang gak mau bawa. Oleh karena itu, belajar seperti Nuh dan anak-anaknya. Setiap hari bergaul dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, nyanyi, puji Tuhan. Sambil belajar, sambil omong-omong sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Ya. Yang kedua, apalagi sih yang dilakukan oleh Nuh ini? Nuh taat. Waktu disuruh membuat bahtera atau kapal, nurut Nuh ini. Meskipun pada waktu itu mungkin aja belum ada turun hujan. Dalam Kejadian 2 ayat 5 disebutkan masih belum turun hujan. Waktu zamannya Nuh, Kejadian 6, mungkin belum ada hujan juga. Masih ada embun, kabut atau uap air. Belum ada hujan, belum pernah ada banjir. Nuh belum pernah lihat yang namanya hujan itu gimana, yang namanya banjir besar itu gimana. Juga Nuh mungkin belum pernah lihat kapal. Bayangkan, sekarang Tuhan suruh bikin kapal. Lagian kapalnya tuh bikin kapal yang besar sekali, sampai bisa membawa segala macam binatang masuk. Pasti Nuh, dia juga pikir gimana ya Tuhan. Tapi lihat, Nuh ini meskipun belum mengerti, belum tahu gimana caranya, tapi Nuh taat. Nuh percaya, sungguh-sungguh percaya, dan Nuh taat. Gak cuma Nuh loh, juga 3 anaknya. Mereka sungguh percaya pada kata-kata Tuhan, dan mereka mau taat melakukan. Jadi ini 2 kuncinya, percaya pada firman Tuhan dan taat melakukan persis lengkap semua yang Tuhan suruh. Karena ini Tuhan bisa bekerja lewat mereka. Tuhan bisa pakai Nuh dan anak-anaknya untuk satu peristiwa yang sangat besar. Ya, meskipun untuk itu tidak bisa enak-enakan. Nuh harus kerja keras, anak-anaknya juga. Lihat, mereka harus pergi ke hutan. Cari mana ya kayu gofir. Cari kayu gofir seperti yang Tuhan perintah. Bukan sembarang kayu. Tuhan suruh gofir ya pakai kayu gofir. Mereka cari, kalau sudah dipotong, diukuri, dipotong, dihaluskan, dibentuk, kemudian dibawa lagi ke lokasi tempat nanti mau bikin kapal. Lelah loh, berat. Tapi lihat, Nuh mau taat melakukan semua yang Tuhan suruh. Habis itu, habis dipotong, dibentuk, harus dipasang. Dipasang di mana ya? Kira-kira seperti ini ya. Tadi Nuh sudah gambarkan kira-kira kapalnya ada 3 tingkat. Besarnya 135 panjangnya meter. Lebarnya sekitar 22,5 meter. Tingginya 13,5 meter. Wow, besar sekali itu. Dipasang di mana kayunya ya? Mereka berusaha, dipikir baik-baik. Taruh di sini gimana? Oh, nggak cocok, dilepas. Usaha lagi sampai jadi persis seperti yang Tuhan minta. Lihat, anak-anak Nuh ini nggak malas. Mereka berpikir baik-baik. Mereka berusaha bikin yang sebaik mungkin, sebagus mungkin, sekuat mungkin. Seluruh waktunya habis. Juga mereka kerja dengan tekun. Lama sekali waktunya untuk bikin kapal ini, sampai 120 tahun. Wow, banyak ya. Mungkin anak-anak umur berapa sekarang? 5 atau 7 tahun? Ini 120 tahun bikinnya. Lama sekali. Tapi lihat, Nuh dan anak-anaknya nggak bosenan. Dan mereka nggak bilang, awalnya aja, ya deh aku mau kerja. Waktu sudah kerja-kerja, sudah lelah papa,
aku bosen, aku gak mau kerja lagi. Tidak seperti itu loh. Anak-anak Nuh ini tetap tekun bantu papanya kerja sampai selesai. Sampai 120 tahun selesai kapal ini. Untung, seandainya gak selesai gimana? Pada waktu hujan datang, banjir datang, kapalnya belum selesai gimana? Ikut tenggelam seperti orang-orang lainnya ya. Tapi anak-anak Nuh ini mau taat tekun. Juga seluruh uangnya buat beli bahan, buat beli peralatan. Mereka tidak marah-marah. Papa, aku minta beli ini, beli mainan. Enggak. Ya udah, uangnya dipakai buat beli bahan, buat beli kayu. Mau nurut mereka semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Nuh dan anak-anaknya ini percaya pada Tuhan. Mereka punya iman kepada Tuhan. Karena itu mereka nggak ngomel, nggak bersungut-sungut, nggak marah-marah disuruh kerja, bikin kapal yang besar, lelah, seluruh waktunya habis. Mereka nggak marah-marah. Padahal pada waktu mereka kerja, banyak teman-teman yang mengolok-olok. Orang-orang teman-teman yang gak percaya ini pasti menertawakan. Kamu bikin apa itu? Mana ada hujan, mana ada banjir. Ditertawain anak-anak. Tapi mereka gak berhenti, gak ngambek. Sudah, aku gak mau kerja lagi, malu ditertawain teman-teman. Gak mau nurut lagi sama kata-kata Tuhan. Gak seperti itu loh. Mereka tetap taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Apalagi yang Nuh lakukan? Nuh memberitakan kebenaran. Sambil Nuh ini bikin kapal, Nuh dia cerita tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pasti banyak orang datang lihat. Nuh, kamu tuh bikin apa sih Nuh, kok aneh? Waktu itu Nuh kesempatan cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang firman Allah, apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Tuhan sudah bilang habis ini akan datang penghukuman, ayo bertobat. Nuh mencoba menceritakan pada orang-orang supaya mereka bertobat, mau diajak ikut naik kapal, mau sungguh-sungguh menurut seperti Nuh, menurut firman Tuhan. Tapi gak ada yang mau. Tapi Nuh tetap cerita. Sampai firman Tuhan mengatakan Nuh ini disebut sebagai pemberita kebenaran. Seperti pengkhotbah, seperti guru sekolah minggu. Anak-anak juga mau kan seperti itu. Kalau anak-anak diajak sama teman-teman, ayo kita bohongi ajak bu guru. Ayo mama kita tipu aja. Bilang gak boleh. Jangan, Tuhan gak suka loh seperti itu. Tuhan bilang kita harus bicara jujur. Gak boleh bohong. Nanti ada hukuman buat anak yang suka bohong. Belajar cerita. Belajar tunjukkan firman Tuhan bilang seperti ini. Dengan cara itu anak-anak bisa jadi seperti Nuh. Jadi pemberita kebenaran. Anak-anak gak ketularan teman-teman yang lain yang nakal-nakal, yang mau berbuat salah, mau berbuat dosa. Kalau anak-anak menceritakan firman Tuhan, itu menolong supaya kalian tidak ikut berbuat dosa seperti mereka. Selanjutnya apalagi sih yang Nuh lakukan? Nuh menyediakan makanan. Bayangin, Tuhan bilang, Nuh siapkan makanan. Buat Nuh sendiri, juga buat anak, menantu dan istri Nuh, buat 8 orang. Nuh nurut. Meskipun Nuh gak tahu bakal berapa hari lamanya ya di dalam kapal ini. Nuh belum tahu. Hujannya aja 40 hari 40 malam. Setelah hujan berhenti, mereka belum bisa langsung keluar loh dari kapal Nuh itu. Mereka masih tunggu banjir yang tinggi itu sampai surut dulu. Gak bisa keluar langsung. Nuh gak tahu harus bawa berapa banyak makanan. Tapi Nuh nurut. Nuh percaya apa yang Tuhan taruh di dalam pikirannya Nuh itu dilakukan. Mungkin Tuhan taruh harus bawa ini. Sekian kilo banyaknya, gandumnya sekian kilo, mungkin dagingnya sekian kilo. Nuh nurut.
Itu cuma untuk Nuh dan keluarganya. Belum lagi buat ini. Loh, banyak sekali kan? Macam-macam binatang di situ. Ada binatang karnivora yang makan daging. Ada lagi yang makan tumbuh-tumbuhan. Ada yang makan rumput. Ada juga yang menghisap sari bunga. Macam-macam makanannya. Nuh nggak bingung. Nuh nggak tanya, Tuhan gimana sih Tuhan? Aku kan repot. Nggak ngomel-ngomel seperti itu. Tapi Nuh bawa makanan yang Tuhan suruhkan. Dan lihat, di dalam kapal itu nggak ada satu binatang pun yang mati kelaparan. Semua bisa makan sampai kenyang. Ya, luar biasa. Tuhan kasih hikmat pada Nuh. Setelah waktunya sampai, Tuhan suruh Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh nurut. Gak cuma Nuh, juga istrinya ikut masuk. 3 anaknya masuk, 3 menantu Nuh juga ikut masuk. Anak-anaknya gak bilang, Papa ngapain sih kita harus masuk? Nanti kalau pintunya ditutup kita bisa bernapas gimana? Gak bisa jalan-jalan, gak bisa mainan, gak bisa pergi ke sana sini situ-situ. Enggak, semua nurut pada Papa Nuh. Semua nurut pada perintah Tuhan. Luar biasa ya. Dan kita lihat, kalau Nuh nurut, selanjutnya Tuhan yang kerja. Lihat, Tuhan panggil binatang-binatang datang. Binatang dari segala macam, segala jenis datang. Binatang yang halal ada 7 pasang. 7 jantan, 7 betina. Binatang yang haram 1 pasang. Ada lagi burung-burung 7 pasang. Ada lagi binatang merayap, melata. Semua datang ke kapal Nuh. Pernah mikir enggak? Siapa yang manggil mereka? Mereka kok tahu tempatnya kapalnya Nuh? Mereka kan datangnya dari bermacam-macam tempat. Kok tahu lokasinya tempat Nuh? Apa Nuh share location? Enggak ya. Apa Nuh panggil-panggil, ini loh di jalan ini alamatnya sini, kepada semua binatang itu? Enggak juga. Kok mereka tahu tempatnya kapal Nuh? Mereka bisa datang langsung masuk ke dalam bahtera. Siapa yang bikin? Iya, Tuhan yang bikin. Lagian binatang-binatang ini datang hampir bersamaan waktunya. Kok tahu mereka tanggal berapa, hari apa, kira-kira jam berapa mereka mesti datang? Ajaib ya, heran, gak bisa mikir. Padahal binatang-binatang ini asalnya kan berbeda-beda. Ada yang dari padang gurun, ada yang dari sungai, dari rawa-rawa, ada yang dari hutan, ada yang jauh, ada yang dekat. Lama perjalanan mereka aja beda-beda. Kecepatan jalan mereka juga beda-beda. Ada jalannya cepat, ada jalannya yang pelan-pelan seperti kura-kura. Tapi kok bisa datangnya bersamaan? Luar biasa kalau Tuhan kerja ya. Lagian siapa yang nyuruh mereka berangkat? Siapa yang panggil, berangkat sekarang ya? Nuh gak kirim-kirim undangan kok ya. Seperti kalau ada temanmu ulang tahun dikasih undangan, datang ya jam sekian di restoran ini atau di rumahku hari ini tanggal sekian. Nuh kan gak kirim ya undangan pada semua binatang yang ada di seluruh muka bumi. Kok bisa? Hebat ya Tuhan kita. Datang sendiri berpasang-pasangan, 1 jantan 1 betina. Lihat mereka masuk ke bahtera Nuh. Dari segala penjuru datang bersamaan masuk ke bahtera Nuh, gak kesasar. Sampai di dalam bahtera Nuh, mereka kok mau masuk di dalam ruangan-ruangan kecil-kecil ini. Duduk diam di sana tenang. Padahal kalau singa, mungkin dia suka jalan, rusa suka lari-lari, burung suka terbang, kupu-kupunya lagi. Lihat semua mau diam anteng di dalam tempatnya masing-masing. Siapa yang kerja ini? Siapa yang bikin? Apa Nuh? Sama sekali bukan. Tuhan sendiri loh yang bikin. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Siapa namanya? Iya, Tuhan Yesus.
Selama Nuh di dalam bahtera, pasti Nuh juga istri, anak-anak, menantunya, mereka berkali-kali melihat hal-hal yang ajaib, yang gak masuk akal, gak seperti biasanya seperti itu. Kok bisa? Ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kapal. Mungkin setiap hari Nuh dan anak-anaknya ini heran, loh kok bisa gini, loh kok bisa gitu, loh kok seperti ini. Setiap hari mereka melihat mujizat yang heran dari Tuhan. Dan setelah Nuh dan anak-anaknya mau melakukan bagiannya, yaitu menurut penuh pada perintah Tuhan, sekarang gantian Tuhan yang bekerja. Tuhan tutup pintu bahtera Nuh itu. Tuhan yang menutup, bukan Nuh yang menutup. Kelihatannya biasa aja kata-kata ini. Tuhan menutup pintunya. Mungkin seperti kita nutup pintu mobil gitu aja terus berangkat ke sekolah. Enggak loh, beda. Kalau Tuhan yang menutup itu dengan kuat kuasanya Tuhan. Bukan Nuh yang menutup. Kalau Nuh yang nutup, bisa-bisa pintunya ini enggak kuat. Pada waktu datang hujan yang deras, banjir yang luar biasa. Bayangin banjirnya ini besar sampai orang-orang bisa tenggelam mati seluruh dunia. Kapal Nuh kan terbuat dari kayu. Udah terendam berapa lama itu kayunya. Pintunya juga direndam. Kayunya bisa jadi lapuk, jadi rapuh. Kalau kena terjang air bah yang besar ini, bisa-bisa airnya merembes masuk ke dalam kapal. Terus kapalnya gimana kalau kemasukan air? Tenggelam. Tapi enggak terjadi itu semua. Tuhan yang jaga. Belum lagi kena angin yang kencang. Belum lagi kan seluruh dunia terendam banjir. Mungkin ada benda-benda yang dihanyutkan oleh air ini, nabrak kapalnya Nuh. Bisa-bisa pintunya rusak, kena tabrak. Tapi itu semua enggak terjadi. Apalagi orang-orang yang ketakutan. Mereka pasti teriak-teriak. Mungkin ada yang gedor-gedor pintunya. Nuh, bukain dong, aku minta masuk. Cuma itu satu-satunya kesempatan untuk selamat. Mungkin mereka mau berusaha mencongkel, merusak pintunya supaya bisa buka, supaya mereka bisa masuk di dalam kapal Nuh. Tapi lihat, kalau Tuhan yang menutup pintu kapal Nuh, bisa nggak dibongkar, dicongkel? Nggak bisa. Nggak ada satupun yang bisa merusakkan pintu kapal itu. Itu kalau Tuhan yang menjaga. Itu kalau Tuhan yang melindungi. Siapa yang dilindungi? Nuh dan anak-anaknya. Yang apa? Yang mau taat melakukan semua perintah Tuhan. Yang mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Itu yang Tuhan jaga. Itu yang Tuhan lindungi. Lihat, dijaga aman dalam lindungan Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang nakal-nakal tadi, yang jahat, yang gak mau nurut, mereka ditenggelamkan oleh hujan, banjir, air bah yang begitu dahsyat. Mengerikan sekali. Siapa mereka ini yang dihukumkan oleh Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 20 mengatakan mereka yang tidak taat. Tidak mau nurut pada perintah Tuhan. Tidak mau menurut pada kata-kata papa mama yang sesuai dengan firman Tuhan. Sudah tahu. Seperti ini teman-temannya Nuh tadi. Sudah tahu. Nuh sudah bilang, jangan berbuat seperti itu. Tuhan gak suka. Jangan berbuat seperti ini. Gak boleh loh sama Tuhan. Mereka sudah tahu kalau gak boleh. Tapi sengaja tetap melakukan. Tuhan gak suka. Bahkan orang-orang jahat ini sudah Tuhan tunjuki ada mujizat yang begitu besar. Bayangin. Binatang bisa datang begitu banyak. Jantan betina masuk dalam kapal Nuh. Enggak bertengkar loh. Singanya enggak gigit dombanya. Harimau enggak makan kelinci atau ayamnya. Enggak. Mujizat besar itu. Mereka semua sudah lihat. Mereka heran-heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi
Tapi mereka tetap tidak mau percaya pada firman Tuhan. Mereka tetap tidak mau nurut pada perintah Tuhan. Karena itu Tuhan izinkan hukuman itu datang pada orang-orang yang gak mau percaya pada Tuhan dan tidak mau taat pada perintah Tuhan. Sebaliknya, yang mau taat pada perintah Tuhan, lihat ini. Nuh dan anak-anaknya senang di dalam kapal. Mereka bermain sama jerapah, sama gajah. Mungkin dia bilang sama si harimau, harimau buka dong mulutmu. Aku mau hitung gigimu ada berapa sih? Gigi serinya berapa? Gigi taringnya berapa? Senang mereka di dalam kapal. Gak ada yang bertengkar, gak ada yang nangis-nangis, gak ada yang takut, susah. Enggak. Sebab dijaga, dilindungi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dikasih sukacita, damai oleh Tuhan. Dan ketika waktunya sampai, mereka keluar dari kapal. Nuh dan anak-anaknya, juga binatang-binatang keluar. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Nuh bikin mezbah, berterima kasih Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyelamatkan mereka dari air bah yang membinasakan, membunuh semua orang yang di bumi itu. Apa syaratnya supaya dijaga, dilindungi oleh Tuhan seperti ini? Sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan taat melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Ya, adik-adik mau ya percaya pada perintah Tuhan dan taat melakukan semua yang sudah kalian ketahui. Nanti kalian akan mendapat banyak perbuatan ajaib dari Tuhan, banyak mujizat yang indah-indah dari Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Berapa? 8 orang selamat. Cuma 8 yang taat dan percaya pada Tuhan. Oleh karena itu kita mau percaya dan taat pada Tuhan. Ayo sekarang latihan. Semua tangannya dilipat baik-baik, matanya ditutup, ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, saya mau jadi anakmu yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan dan sungguh-sungguh mau taat melakukan semua firman Tuhan. Saya tahu Tuhan, ada Tuhan Yesus yang mau menolong saya. Roh Kudus mau mengingatkan, menguatkan sehingga saya bisa terus taat akan firman Tuhan. Dan satu kali kelak kalau Tuhan datang, saya boleh masuk ke dalam rumah Tuhan yang indah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong papa mama, oma, opa, guru-guru sekolah minggu, beri Tuhan kesabaran, beri Tuhan
pengurapan, mau mendidik saya, menasehati saya, sehingga saya boleh mengerti makin banyak firman-Mu, sehingga saya boleh menaati semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.